Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anakku, apa kabar kalian? Mudah-mudahan Bapak harapkan kalian semua tetap sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berjumpa lagi dalam mata pelajaran akidah dan akhlak. Nah, untuk pertemuan sekarang, insya Allah kita akan mulai pembahasan, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah sebagai awal dari pembelajaran kita di mata pelajaran mata pelajaran akidah dan akhlak. Nah, pertama kita akan mengupas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Maka, sesuai dengan pengertian iman, jikalau kita satukan dengan pengertian kitab-kitab Allah, iman kepada kitab Allah adalah mempercayai himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Ya, kalau intinya berarti iman kepada kitab Allah adalah mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Karena kalau kelas 7 dulu kita sudah membahas tentang arti iman. Arti iman secara bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, selanjutnya, macam-macam kitab Allah. Yang pertama ada kitab Zabur. Yang kedua, kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, kira-kira ke abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Nah, kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama di tahun Masehi. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan di Madinah. Nah, kitab dan suhuf pada para rasul. Jadi ada kitab dan suhuf pada para rasul. Selain 4 kitab yang tadi disampaikan, Allah juga telah menurunkan wahyu berupa suhuf kepada para nabi terdahulu. Apa itu suhuf? Nah, suhuf menurut bahasa berarti lembaran. Adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab suci. Nah, ini ya. Selanjutnya, di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada para nabi terdahulu. Pertama, Nabi Adam alaihissalam mendapat 10 suhuf. Nabi Syed alaihissalam sebanyak 50 suhuf. Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa juga mendapat diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat. Pertama, ada kitab Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan untuk Nabi Daud khususnya dan umatnya pada umumnya. Secara bahasa, Zabur berasal dari kata Zabaro yazburu, zabrun, yang artinya tulisan. Ini mohon maaf Bapak ditulisnya dalam bahasa Latin, jadi tidak ini harusnya Zabaro yazburu zabrun, yang artinya adalah tulisan. Jadi Zabur menurut arti aslinya adalah kitab tertulis. Selanjutnya, Zabur atau juga disebut Mazmur, yaitu Mazmur berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dari Allah
berisi zikir, doa, nasihat, dan juga hikmah. Ini isi kitab Zabur. Kitab Zabur juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk atau jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur juga sebagai kabar gembira bahwa bumi ini diberikan kepada hambanya yang soleh, serta sebagai pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan mengenai kitab Zabur. Yang kedua ada kitab Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani adalah Toro. Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan bagi Nabi Musa dan bagi umat Nabi Musa. Nah, isi utama dalam kitab Taurat adalah 10 perintah. Nah, ini sering kita ketahui ya, yang berisi asas-asas keyakinan akidah, yang asas-asas dan asas-asas kebaktian. 10 perintah itu adalah: pertama, perintah menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan terhadap perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, perintah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hormat. Yang ketiga, perintah mengkuduskan hari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Sabtu, yaitu hari ketujuh setelah bekerja, 6 hari dalam seminggu ini ya. Ya, ada hari khusus yang dimuliakan oleh kitab Taurat ini. Yang keempat, perintah menghormati kedua orang tua. Yang kelima, perintah menghindari pembunuhan sesama manusia. Yang keenam, perintah menghindari perbuatan keji. Yang ketujuh, perintah menghindari perbuatan mencuri. Yang kedelapan, perintah menghindari perbuatan berbohong atau bersaksi palsu. Yang kesembilan, perintah menghindari perbuatan cabul. Yang ke-10, perintah menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal atau mencuri ya. Yang selanjutnya, adapun fungsi diturunkannya kitab Taurat adalah sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan bagi Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang Maha Esa atau benar-benar ada. Ya, tujuan lain adalah agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak, agar manusia tidak berlaku kasar, curang dan dusta, kemudian menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Ini adalah isi pokok ajaran Taurat. Selanjutnya, yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil semula berasal dari bahasa Yunani. Kemudian yang kalau dalam bahasa Yunani-nya Eungalion yang artinya kabar gembira, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Makna dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa alaihissalam menggembirakan para umat dengan berita akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu isi Injil itu adalah kabar gembiranya, yaitu dikabarkan bahwa akan datang Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun, tepatnya sejak usia 30 sampai usia 33 tahun. Lalu beliau diangkat atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengejaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya. Isi yang terkandung dalam kitab Injil berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat mengajarkan tentang tauhid. Kitab Zabur mengajarkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Injil mengajarkan tentang kebersihan jiwa raga dari kotoran, nafsu duniawi. Dengan kata lain, Injil mengajak manusia untuk hidup zuhud, yakni pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini adalah isi pokok ajaran kitab Injil. Selanjutnya, yang terakhir adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an menurut bahasa yaitu bacaan. Adapun menurut istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya ya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Nah, perlu dipahami bahwa tidak semua dalam firman Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah isi Al-Qur'an, karena ada juga yang disebut hadis qudsi. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu memang benar Al-Quran, tapi selain yang tidak dimuat dalam Al-Quran disebut sebagai hadis qudsi. Nah, perbedaannya adalah bahwa isi dan redaksi Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila dibaca bernilai ibadah. Adapun hadis qudsi isinya dari Allah Subhanahu wa taala, namun redaksi kalimatnya dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadi perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi ya.
Nama-nama lain dari Al-Quran ada Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Huda, An-Nur, Al-Bayyinah. Ini nama-nama Al-Quran yang bisa kita temui dalam Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, setelah kalian menyimak materi yang telah Bapak sampaikan, silakan lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, silakan kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian hasil kerja kalian difoto dan kumpulkan pada link yang telah Bapak siapkan. Dan sudah Bapak bagikan link video pembelajaran ini, maka disusul dengan link untuk pengumpulan tugas kalian, kegiatan satu kalian. Ini tugasnya. Di sini ada beberapa masalah. Nomor 1, bagaimana pendapat kalian andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kitab-kitab sucinya di dunia ini. Nah, ini bagaimana pendapat kalian? Menurut kalian bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an atau kitab-kitab lainnya kepada umat-umat dari nabi-nabi ini, gitu ya. Termasuk kita bagaimana jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an bagi manusia, apa yang akan terjadi? Yang kedua, bagaimana pendapat kalian bila ada orang berkata bahwa kitab Al-Quran adalah kitab kuno yang tidak mengikuti kemajuan zaman dan tidak mengikuti perkembangan zaman? Nah, jelaskan ya. Bagaimana nih pendapat kalian jikalau ada orang yang mengatakan kalau Al-Quran itu kan diturunkan di zaman dahulu, berarti tidak relevan dengan keadaan zaman sekarang, atau tidak sesuai dengan keadaan zaman sekarang, atau termasuk kitab yang kuno. Nah, menurut kalian bagaimana? Yang ketiga, orang Yahudi berkata bahwa Al-Quran ini tiada lain hanyalah ucapan Nabi Muhammad. Bagaimana pendapat kalian dalam menyikapinya? Ya, jadi orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa Al-Quran itu hanya sebatas karangan Nabi Muhammad, atau sebatas ya tulisan Nabi Muhammad atau ucapan Nabi Muhammad. Nah, menurut kalian bagaimana nih? Apakah benar ucapan orang Yahudi tersebut? Jikalau tidak benar, apa pendapat kalian? Gitu ya. Oke, itu tugas atau kegiatan pertama kalian. Mudah-mudahan menjadi manfaat sendiri bagi kalian, karena tugas ini adalah salah satu tugas untuk pengembangan pola pikir kalian, gitu ya. Tidak berbasis materi, tapi bagaimana caranya kalian mengembangkan pola pikir dan mengungkapkan pendapat. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.